Tuhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 256 ayat 1, Yesus Kristus Ido Raja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang bisa beribadah pertanggiangan pada malam hari ini di gereja ini, demikian juga yang beribadah di rumah. Marilah kita membaca firman Tuhan, perikop khotbah untuk ibadah pertanggiangan kita yang diambil dari kitab Yeremia pasal 31. Kita akan membaca secara responsoria dari ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Kita membaca secara berresponsoria. Saya memulai. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Yohanes mengatakan, Allah itu adalah kasih. Allah sangat mengasihi kita, umat yang dipilihnya. Di dalam perikop khotbah ini, Nabi Yeremia menjelaskan kasih Allah kepada umat Allah, Israel dan juga umat Yehuda, bahwa Allah mengasihi mereka dengan kasih yang kekal.
dan Allah akan memulihkan kehidupan mereka. Mereka dipulihkan dan Allah akan mengadakan perjanjian baru dengan mereka. Kasih Allah yang kekal itu, yang akan memperbaharui kehidupan umatnya, sesungguhnya patutlah itu direspon dengan sukacita, dengan pujian syukur dan ketaatan untuk memuliakan Allah. Kita bertanya, mengapa Allah akan memulihkan umatnya dan akan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya? Bagaimana gambaran kehidupan umat Allah pada masa itu sehingga mereka dikatakan perlu dipulihkan oleh Allah? Kita membaca baik dalam kitab Raja-Raja, demikian juga dalam kitab Yeremia, bahwa Raja Nebukadnezar, yaitu raja dari Babilonia, telah menaklukkan Yerusalem, telah menawan Raja Yoyakim bersama sejumlah pejabat-pejabat kerajaan, prajurit-prajurit yang tangkas, dan para ahli-ahli bangunan, ahli pandai besi, dan orang-orang cerdas, diangkut ke Babel sebagai orang buangan. Dan pembuangan itu berlangsung 70 tahun lamanya, waktu yang cukup lama. Tentulah umat yang di pembuangan itu mengalami banyak penderitaan dan kesukaran. Sementara di Yerusalem, Nebukadnezar mengangkat Sedekia menjadi raja, memerintah umat yang tersisa yang tidak diangkut ke Babel. Itu pun pemerintahan itu dalam tekanan kerajaan Babel. Jadi mereka juga dicekam ketakutan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa semua itu terjadi kepada umat Allah? Semua itu terjadi karena Allah murka terhadap mereka. Jadi meski mereka itu disebut sebagai umat pilihan Allah, bukan berarti Allah membiarkan saja bagaimana perilaku mereka. Bukan berarti Allah tidak mau untuk memberikan pengajaran kepada mereka, mengingatkan mereka. Allah murka terhadap umat pilihannya itu, sebab mereka telah ingkar. Mereka sebagai umat pilihan tetapi mengingkar terhadap Allah, mengingkar perjanjian terhadap Allah. Dan perilaku pengingkaran itu telah berlangsung sejak masa nenek moyang mereka. Alkitab menyebutkan Allah telah melepaskan mereka dari belenggu perbudakan. Perbudakan Raja Mesir atau Firaun. Allah menyelamatkan mereka dengan menaklukkan kekuasaan Firaun itu melalui 10 tulah, 10 hukuman terhadap mereka. Dan tulah terakhir itu yang paling besar, yaitu kematian setiap anak sulung dalam keluarga orang Mesir, baik manusia maupun ternak peliharaan mereka. Dengan demikian mereka bisa keluar dari Mesir. Tetapi juga Allah menyediakan jalan penyeberangan bagi mereka dengan membelah Laut Teberau. Selanjutnya dalam perjalanan 40 tahun di gurun pasir itu, Allah berulang kali menyatakan bahwa ia memimpin umat itu dengan tangan yang kuat, tangan yang teracung, melakukan mujizat-mujizat dan kemenangan-kemenangan. Ketika mereka di Sinai, Allah memberikan hukum Taurat untuk pedoman hidup mereka. Dan hukum Taurat itu mengandung janji. Ada janji Allah di dalam hukum Taurat itu, yaitu bahwa Allah akan mengasihi mereka kalau mereka taat, tetapi Allah akan menghukum mereka kalau mereka mengingkar dari melakukan hukum Taurat itu. Dalam hukum Taurat itu Allah meminta mereka setia, harus setia
beribadah kepada Allah, dan mempedomani firman Allah dalam perilaku mereka. Sebagai umat pilihan Allah adalah sepatutnya mereka menyembah Allah dan sepatutnya mereka berperilaku sesuai dengan hukum Taurat Allah. Tetapi umat Israel itu tidak setia kepada Allah. Ada kecenderungan pemberontakan di dalam karakter mereka, dan itu terjadi turun-temurun. Kecenderungan pemberontakan, mereka suka berontak terhadap Allah. Itu nyata-nyata mereka lakukan pemberontakan itu. Misalnya yang dicatat oleh Alkitab, ketika mereka di Sinai, baru saja mereka mendengar firman Tuhan itu, tetapi mereka telah memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Itu adalah salah satu sesembahan orang Mesir. Lalu mereka beribadah menyembah patung anak lembu emas itu. Pada kesempatan berikutnya, ketika mereka di gurun Sitim, mereka beramai-ramai mengadakan penyembahan berhala, menyembah dewa Baal Peor, dewa sembahan orang Moab. Mereka minta berkat, perlindungan, keselamatan dari dewa-dewa itu. Tetapi itu bukan hanya nenek moyang mereka yang dalam perjalanan di padang gurun. Generasi baru mereka setelah di tanah Kanaan juga berulang-ulang melakukan pemberontakan terhadap Allah. Nyata dalam perilaku mereka ketidaksetiaan terhadap Allah. Raja-raja yang memerintah mereka, baik di kerajaan utara, Yerobeam dan Ahab, merupakan raja-raja yang paling menyesatkan umat itu di utara. Tetapi di selatan juga, di Yerusalem juga, raja yang paling menyesatkan umat Yehuda itu adalah Manasye. Manasye, seperti yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 9, atau 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 9. Di dalam kedua kitab itu dicatat demikian. Manasye telah meniadakan ibadah di bait Allah. Lalu dia menggantikan ibadah di bait Allah itu dengan penyembahan terhadap Asyerah, terhadap Baal, terhadap dewa-dewa, yaitu dewa-dewa para bintang-bintang. Maksudnya dewa-dewa segenap tentara bintang-bintang, segenap tentara yang dikatakan tentara langit, gitu ya. Nah, jadi di bait Allah itu telah dibangun mezbah untuk penyembahan terhadap berhala-berhala tersebut, Asyerah atau Baal atau segenap tentara langit. Di sanalah diajaknya umat Yehuda beribadah, membakar korban. Bahkan Manasye mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran bagi dewa-dewa itu. Dan juga dia berpedoman bukan kepada perintah Tuhan. Dia tidak bertanya kepada nabi apa petunjuk Tuhan, tetapi dia bertanya kepada ahli nujum dan para pelaku sihir. Itulah yang sangat dia bangga-banggakan. Jadi dia sangat menyesatkan bangsa Yehuda itu. Demikian juga pada zaman Yeremia.
penyembahan berhala masih sangat mereka lakukan. Bangsa ini gemar melakukan penyembahan berhala itu dan juga tidak mempedomani firman Tuhan. Mereka kadangkala mendengar firman Tuhan kalau diserukan oleh nabi, mendengar pesan Taurat, tapi segera mereka abaikan sebab hati mereka sudah melekat terhadap dewa-dewa itu. Ketidaksetiaan itulah menyebabkan mereka terbuang. Meski demikian, umat itu mendurhaka terhadap Allah, tetapi Allah tidak selamanya murka dan menghukum mereka. Allah kembali menyatakan kemurahan hatinya mengasihi umat pilihannya itu dan mengerjakan keselamatan bagi umatnya. Bagi Allah sangat penting untuk melakukan karya penyelamatan dan pembaharuan. Allah mengatakan akan mengadakan perjanjian baru bagi umatnya, yaitu dengan menuliskan hukum Taurat di dalam hati umatnya itu. Jadi kalau semula perjanjian yang lama itu, Taurat itu dituliskan di 2 loh batu, tetapi dalam perjanjian baru yang dimaksud Allah, Taurat itu akan dituliskan di dalam hati umatnya. Kita tentu mengingat pengajaran hikmat yang disampaikan Salomo dalam Amsal 4 ayat 23. Di sana dijelaskan bahwa hati kita adalah pusat kehidupan kita. Dari hati kitalah terpancar perilaku-perilaku hidup kita. Apa yang memenuhi hati kita, itulah yang akan kelihatan dari perilaku kita sehari-hari. Oleh sebab itu dinasihatkan dalam Amsal itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kalau dikatakan Allah melalui Yeremia akan dituliskannya Taurat itu di dalam hati umat manusia, menyatulah Taurat itu, menyatulah kehendak Allah itu di dalam hati manusia, di dalam hidup manusia, sehingga manusia beroleh kekuatan untuk melakukannya, sehingga hati manusia memiliki kecintaan, cinta akan hukum Taurat. Kalau Yesus mengatakan manusia dimintakan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Demikian juga terhadap sesama, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tentu setiap umat akan merespon Taurat itu dengan ketaatan melakukan hukum Taurat. Maka Allah berkenan terhadap umatnya, memberkati, memelihara, menyelamatkan, menghantar ke masa depan yang baik. Kasih Allah yang kekal dan yang mulia telah dinyatakan juga kepada kita. Allah memberikan Injil keselamatan bagi kita umatnya. Dan Roh Kudus bekerja yang menuntun kita agar kita percaya terhadap Injil, percaya terhadap Yesus, dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Dalam Yesus Kristus kita beroleh pengampunan. Dalam Yesus Kristus kita beroleh jaminan hidup yang kekal. Di dalam Yesus kita diperdamaikan kepada Allah dan diterima sebagai anak yang dikasihi Allah.
Sehingga Allah menjadi Bapa bagi kita dan kita menjadi anak yang dikasihi Allah. Itulah yang dijelaskan dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Perikop epistel yang kita baca tadi. Peranan Yesus sebagai imam besar yang menjadi pengantara kita kepada Allah dan juga pengantara Allah kepada kita. Yang di dalam pengorbanan dirinya di kayu salib, ia telah memperdamaikan kita kepada Allah. Keimaman Yesus digolongkan kepada keimaman Melkisedek. Allah juga menganugerahkan Roh Kudus itu yang berdiam di dalam diri kita sehingga tubuh kita disebut sebagai bait Allah. Roh Kudus setiap saat bekerja di dalam diri kita, menuliskan Taurat, mengajarkan pengajaran Yesus di dalam hati kita agar kita selalu mengingat dan mampu melakukan perintah Allah dalam hidup kita. Jadi di dalam hati kita bertumbuhlah kemauan dan kecintaan serta kekuatan melakukan perintah Allah. Jadi manakala kita mendengarkan dan tunduk kepada tuntunan Roh Kudus, keinginan kita, kecintaan kita adalah untuk melakukan kehendak Allah. Kita dimampukan menyangkal diri kita, lalu tunduk kepada Allah. Yesus meminta ketaatan dari kita. Ia mengatakan, ikutlah aku. Kita harus setia mengikut Yesus, menaati pengajarannya. Pengajarannya tentang mengasihi sesama, pengajarannya tentang hidup damai kepada sesama, pengajarannya tentang kebenaran dan kejujuran, keadilan, itu harus menjadi pedoman perilaku hidup kita. Roh Kudus yang telah dianugerahkan memenuhi hati kita, berkuasa memampukan kita setia untuk menaati perintah Tuhan Yesus. Tetapi iblis tidak henti-hentinya mencobai dan hendak menyesatkan kita. Itu target dari iblis itu. Bagaimana kita umat yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, bagaimana kita yang berkomitmen setia terhadap Yesus, iblis itu ingin menyesatkan kita dengan berbagai cara menggoda kita, supaya kita kembali menjadi hamba bagi iblis, melakukan kejahatan, kecurangan, kecemaran. Iblis berani menawarkan untuk memberikan kemewahan dan juga kenikmatan dunia ini dan pesona-pesona dunia ini, asal umat manusia mau menyembah kepada iblis. Itu ada tertulis dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9. Itulah ucapan iblis terhadap Yesus ketika ia mencobai Yesus. Semua kenikmatan dan kemuliaan dunia kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku. Tetapi Yesus menghardik iblis itu. Enyahlah engkau iblis. Sekaligus itu menjadi pedoman bagi kita, pegangan bagi kita, yaitu jangan dengarkan, jangan turuti hasutan iblis, tetapi enyahkan, lawan, hardiklah iblis itu. Orang yang serakah akan materi, kenikmatan, kekuasaan dunia ini, mau-mau saja sujud menyembah iblis. Dan mereka dipakai oleh iblis untuk melakukan kejahatan, mendurhaka terhadap Allah. Kita tentu punya tekad yang kuat. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, haruslah melawan tipu daya iblis. Janganlah kuasa dosa kembali menguasai hidup kita.
Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, Yakobus memberikan petunjuk kemenangan melawan kuasa iblis itu, yaitu dengan cara tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu adalah suatu strategi yang paling bagus untuk kemenangan umat yang percaya itu. Harus tunduk kepada Allah setiap saat, harus melawan segala hasutan iblis, maka iblis akan lari dan kita pun menjadi pemenang. Dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita dapat senantiasa menaati kehendak Allah dan dapat melawan tipu daya iblis, dan kita menjadi pemenang. Demikianlah Bapak Ibu jemaat sekalian, renungan bagi kita dan juga sebagai pengantar untuk diskusi kita malam hari ini. Sekarang kita membuka sesi diskusi. Bagi kita yang beribadah di gereja boleh menyampaikan pertanyaan, juga pandangan. Kita akan dipandu oleh moderator kita, Inang Burus Tumorang ya, sekaligus sebagai moderator Inang. Dan bagi jemaat yang mengikuti live streaming, boleh mencatat, mengirimkan WA pertanyaan-pertanyaan. Kami akan menjawab juga melalui WA kepada kita sekalian. Silakan Inang. Boleh ate amang. Ima di hita sude Kuriani Tuhata, pengantar naung di pasahat amang pendeta, molo nengadong si sukunota, kasihlah kesempatan. Boleh Inang Sintua nanya siagian kayaknya nanya nih. Terima kasih buat kita semua. Yang saya mau tanya, kita sesudah mengenal firman Tuhan, kita diingatkan tunduklah kepada Allah, nyahkanlah iblis. Bagaimanakah buah-buah menyahkan iblis itu? Dari buah-buah yang ada di HKBP Karnolog ini. 2 kali kita berturut-turut pertanyaan. Kalaupun situa bisa bawa 1 atau 2 orang anggotanya mendengarkan firman Tuhan, kelihatanlah berbuah itu yang takut akan Tuhan dan enyahkanlah iblis. Jadi ini apakah kemalasan ini adalah kuasa iblis menaungi setiap hati daripada jemaat kita. Jadi kita ini sudah berumur 100, mau masuk 102 tahun. Apakah buah-buahnya begini? Kita tidak ingat lagi kepada takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, semuanya bisa disisihkan Tuhan dari kita. Jadi maksud saya, Mang Pendeta, bagaimanakah peran situa di week kita yang ada dari week 1 sampai 11? Apakah mereka ada berperan dalam kehidupan bergereja, supaya kelihatan buah-buah dari kelelahan situa-situa itu tampak daripada kehadiran di pertanyaan, di permingguan, dan sekaligus itu harus kelihatan orang berdoa dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
Maksud saya, Amang Pendeta, pertanyaannya, apakah ruas kita ini semua dihimpit oleh si iblis? Mau lihat ya, Mang? Langsung aja kali Amang jawabnya. Ya, jadi tadi Inang Sintua Boru Panjaitan mengangkat menjadi pertanyaan dalam diskusi ini, sesi diskusi ini, yaitu dari ayat Yakobus tadi ya, Yakobus 4 ayat yang ke-7, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Dalam pengertian yaitu apakah kemalasan-kemalasan di dalam kehidupan bergereja itu merupakan juga bagian daripada upaya iblis, begitu Inang ya. Nah, dan bagaimana peranan Sintua dalam hal pendampingan terhadap jemaat, begitu, supaya kehidupan jemaat itu dalam arti kehidupan bergereja itu lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Sebab dengan demikian tentu persekutuan kita terus kita bina, keimanan kita juga semakin teguh, begitu ya. Nah, jadi tentu kita memahami bahwa memang bahagian daripada tugas pelayanan Sintua adalah mendampingi jemaat. Dan juga di dalam pendampingan itu termasuklah juga mengingatkan setiap pelayanan-pelayanan gereja, termasuk pertanian juga. Jadi dalam bahasa Batak dikatakan mabeta-betai, makkehei, asa supaya jemaat itu mengingat jadwal ibadah, lalu dengan sukacita datang, gitu ya. Dan memang itu kita harapkan dalam keadaan kegiatan-kegiatan gereja kita. Tetapi dalam konteks sekarang memang kita sedang menghadapi keadaan pandemi ini, rasa kecemasan juga ada pada kita. Oleh sebab itu, kalau dalam kegiatan pertanian kita laksanakan di gereja, ada baiknya yang punya kesempatan atau yang bisa datang hadir dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. Jadi harus juga disertai dengan kehati-hatian, itu ya. Meski kita juga mengimani Tuhan menyertai kita setiap saat, tetapi dalam iman kita itu juga kita beroleh hikmat, yaitu kita juga harus punya kehati-hatian untuk menjaga segala sesuatu yang mendukung kepada keselamatan kita itu. Nah, jadi itu harus kita lakukan. Tetapi dalam keadaan sekarang juga kalau pertanian misalnya karena jarak yang jauh, kemudian waktunya malam, transportasi terbatas, jadi ada banyak atau ada beberapa yang berhubungan dengan kehadiran di gereja ini. Tetapi kalaupun secara fisik jemaat atau kita tidak bisa hadir dalam ibadah di gereja, namun haruslah kita juga mengikuti ibadah itu di rumah, begitu ya, mengikuti ibadah itu di rumah, sehingga tujuan daripada pelayanan itu membangun persekutuan dan juga membangun keimanan itu diperoleh oleh jemaat, itu diperoleh oleh jemaat itu sekaliannya itu. Jadi rangkumannya dari pertanyaan ini, baiklah kita sekalian parhalado selalu mengingat panggilan kita, tugas kita, dan juga mengingatkan jemaat, dan itu disambut jemaat dengan ketaatan untuk melakukan
arahan-arahan yang disampaikan pelayan gereja. Demikianlah jawaban. Mungkin ada sesi yang penanya yang kedua. Ya, masih kita berikan sesi yang kedua. Kalau masih ada yang mau bertanya, Amang si Holming kayaknya siap-siap nih. Oh enggak. Ayo Amang Inang. Sepertinya nggak ada lagi, Amang. Baik. Jadi sebelum kita memasuki saat untuk berdoa syafaat, baiklah dari renungan ini saya mengingatkan kembali kepada kita adalah kita harus mensyukuri kasih Allah yang dinyatakan kepada kita, bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetapi kasih Allah janganlah menjadi yang sia-sia, tetapi harus kita respon dengan ketaatan kita. Dan juga karya Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kita, itu juga haruslah kita taati. Roh Kudus itu yang menuntun kita kepada ketaatan terhadap kehendak Allah, sehingga kita bisa menang di dalam kehidupan kita. Sekarang kita berdoa syafaat. Amang Inang jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan pada kami. Di malam hari ini kami bersyukur kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus, baik yang di rumah, untuk mendengarkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pekerjaan kami di hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Biarlah mereka senantiasa memperoleh pengharapan dari firman yang sudah didengarkan. Bagi jemaat yang sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Kau yang menyembuhkan, berikan pada mereka Tuhan kesembuhan. Kau menumpangkan tangan-Mu agar mereka dapat kembali bersekutu dengan kami, mereka sehat kembali. Dan juga bagi jemaat-Mu yang bersedia Kau memberikan penghiburan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu di tempat ini. Kau yang memberikan kekuatan pada kami ya Bapa. Berkati Amang Pendeta Erpandiangan, berkati Amang Pendeta Espena Baban, berkati Inang Bibel Pro, agar semakin dapat memberikan firman-Mu, dan melalui firman-Mu semakin banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh anak-anak kami, baik yang masih dalam pendidikan, Kau yang berikan kepintaran, kekuatan pada mereka Tuhan, berikan kesehatan pada mereka. Jika mereka dalam mencari pekerjaan, Kau bukakan pintu. Jika mereka dalam bekerja, Tuhan yang senantiasa menolong mereka, agar mereka dapat bekerja untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga seluruh pemerintahan kami, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tuhan yang menyertai pemimpin kami, agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, agar mereka dapat melayani masyarakat dengan baik. Biarlah apa yang mereka rencanakan seluruhnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, supaya negara kami aman, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, begitu banyak yang kami minta, namun kami tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan keperluan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin. Selamat malam bagi kita sekalian. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amanginang, rapudur mahita tu serbaguna ala radedo, senek